Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau menikmati hadiratnya malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Semuanya karena kasih, anugerah, rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Biar malam hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, bahkan kami boleh menikmati setiap firman-Mu ya Tuhan. Yang sungguh-sungguh boleh memerdekakan setiap kami, memberikan kekuatan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh Juru Selamat kami, Bapa kami, sahabat kami yang baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita datang sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami bawa pujian kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Yesus. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya
nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Engkau juru selamatku. Yesus, Kau sumber kemenanganku, sumber pengharapanku. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Yesus, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan pemulihan, nama yang memberikan kesembuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Oh, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku. Mari dengan segenap hati dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Setiap janji-Mu, kemenangan kami, Yesus, selamanya kan ku nyatakan, kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, terima kasih ya Tuhan. hati kami Kasih-Mu besar Tuhan. Tiada terhitung kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Kau selalu ada dalam kehidupanku. Kau tak pernah tinggalkanku sendiri, Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang sungguh nyata. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, begitu dalam, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam
kasih-Mu kasih Tuhan tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari dengan segenap hati kita naikkan sama-sama bagaikan langit yang membentang. Langit yang Rasakan kasih-Nya mengalir. begitu luas, kasih-Mu ya Tuhan, yes, tiada Jesus. terhitung, Pertolongan-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, dalamnya samudra, begitu begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Jesus, sungguh kami merasakan pertolongan demi pertolongan Tuhan nyata atas setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Bahkan kesetiaan Tuhan sampai saat ini, Tuhan terus menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas, nikmati kasih-Mu ya Tuhan. Tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Yang kami pegang teguh hanya nama-Mu Tuhan. Kami meletakkan setiap pengharapan kami di dalam tangan-Mu, dalam setiap perkara atas hidup kami Tuhan. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah, sebab kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan. Biar malam hari ini
mau menikmati kasih dan hadirat-Mu, Engkau yang jamah setiap kami. Tuhan, dimanapun kami berada, mari bawa setiap hati kami masuk lebih dalam menikmati kasih-Mu Tuhan. Ajar hati kami berseru hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ajar hati kami meletakkan setiap pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Oh, sumber kekuatan hidup kami, sumber kekuatanku, pengharapanku hanya dalam nama-Mu Yesus. Mari berseru hanya di dalam namanya. Aku percaya Engkau ajar, Tuhanku ajar, amin. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, percaya Engkau dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau Tuhan, Kau turun tangan, amin. Memberkatiku bersama, mari. Aku percaya Tuhan, Tuhanku ajar. oh, Kau turun tangan memulihkan. Sebab hati kami percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, amin. memberkatiku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku yang kami ajar. percaya Engkau. Kau turun tangan, Oh, memulihkanku. kami percaya Aku percaya Tuhan, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. hati kami percaya penuh hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya penuh, kami beriman, kami tahu bahwa Engkau pemegang seluruh hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh pada satu pribadi yang kami pegang teguh. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang mampu segala perkara atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, yang sanggup lakukan setiap perkara hanya dalam nama-Mu Yesus. Ini setiap iman kami, lebih lagi kami mau nyatakan di hadapan Engkau. Aku percaya Tuhan, Tuhanku ajar. Kau turun tangan, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Aku percaya Engkau dahsyat, Tuhanku dahsyat. Oh, Kau turun tangan, memberkatiku. Lagi memberkatiku. bersama mari katakan, Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, memulihkan. sebab hati kami Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya semuanya karena anugerah Tuhan kita boleh terus berjumpa. Baik saudara, ya sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya ingin membacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman, ya percaya kita kepada Tuhan. Iya, saya bacakan selamat malam Ibu Debbie, salam sehat, semakin sukses selalu dalam pelayanannya. Ya, saya Ibu Kristina dari Jakarta. Maaf Ibu, saya mengirim kesaksian saya. Sekalipun kesaksian yang lalu belum dibacakan. Oh, iya, saya mau bersaksi tentang anak perempuan saya yang sudah Tuhan pulihkan. Jadi begini ceritanya Ibu, sekitar 15 tahun. Ya, lalu anak perempuan saya ini tiba-tiba menjadi pemarah dan suka bicara kotor sampai tidak terkontrol. Bahkan dia sempat memukul saya sampai saya terjatuh dan saya dimaki-maki dengan kata-kata yang tidak pantas. Sebenarnya saya memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki yang sudah berumah tangga dan ini bungsu, ya perempuan satu-satunya. Mereka ini bertiga pada dasarnya adalah anak-anak yang manis dan penurut. Namun kami juga bingung kok anak saya ini bisa tiba-tiba seperti ini. Berbagai masukan dari keluarga dan lingkungan mengatakan bahwa anak saya ini kena guna-guna dan dianjurkan untuk dibawa berobat ke dukun dan lain sebagainya. Tapi hati kecilku berontak dan saya tidak percaya dengan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Akhirnya Tuhan buka jalan melalui seorang pendeta, anak saya ini direhabilitasi di sebuah tempat, ya, dan itu gratis. Dia direhab selama 18 bulan, setelah dia pulang ke rumah dia tidak mau melanjutkan pengobatan ke psikiater sehingga penyakitnya kambuh lagi. Bahkan lebih parah, ya. Dan masuk lagi ke tempat rehabilitasi yang kedua. Menurut dokter anak ini mengalami banyak halusinasi atau menurut istilah medisnya itu skizofrenia, ya. Selama sebulan dia direhab, dia kembali ke rumah dengan kondisi yang belum ada perubahan, belum banyak perubahan. Saya merasa sedih dan hanya bisa menangis serta berdoa memohon pertolongan dari Tuhan untuk kesembuhannya. Saat saya berdoa dan bernyanyi, dia selalu merasa terganggu dan dia minta saya berhenti untuk bernyanyi dan berdoa. Pada pertengahan 2023 yang lalu saya menemukan channel Ibu di YouTube dan saya putar pelan-pelan. Dan saya dengan hati yang hancur mengikutinya. Waktu mesbah doa, setiap malam saya ikuti mesbah doa dan lama-lama anakku ini ikut mendengarkannya. Puji Tuhan, saya menangis, ya. Apakah Tuhan sudah menjawab doaku? Ya, syukur Bu, sekarang anak saya sudah sehat dan saya percaya Tuhan pasti akan terus menyempurnakan kesehatannya. Dulu kalau diajak berdoa tidak mau, diajak ke gereja juga tidak mau. Sekarang ya puji Tuhan, semua karena Tuhan sudah menjamah dan memulihkan anakku, dia sudah berubah. Satu hari dia berkata, "Ma, aku nanti sore mau ibadah ke gereja ya." Saya kaget Bu, karena kebetulan dekat dengan rumah kami itu ada gereja. Dengan senang hati saya mengiyakan, bahkan saya menemani dia ke gereja. Dan setiap malam dia selalu mengingatkan saya untuk saya mendengarkan khotbah Ibu. Bahkan akhir-akhir ini kami juga selalu mengikuti mesbah syukur setiap pagi. Saya tidak mampu berkata-kata atas semua kebaikan Tuhan kepada keluarga kami melalui khotbah-khotbah Ibu. Tiada hari tanpa khotbah Ibu. Terima kasih, semoga pelayanan Ibu semakin dipakai Tuhan dan jiwa-jiwa banyak yang terselamatkan. Maaf Ibu kalau kesaksian saya ini panjang, ya, dan ini saya buat hanya garis besarnya saja. Ya, saya pengen sekali bersaksi di depan Ibu. Puji Tuhan, ya. Ya, puji Tuhan Bu, luar biasa, ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, saya bisa merasakan bagaimana kesedihan seorang ibu
anak gadisnya berubah, marah-marah, ngamuk, bahkan pernah memukul dia. Ya, tidak mudah, sudah dibawa ke psikiater, berobat, sudah pergi ke rehabilitasi, namun tidak ada harapan. Ya, tetapi ketika mulai mendengarkan mesbah doa, pelan-pelan Tuhan jamah, Tuhan ubahkan. Bahkan hari ini anaknya sudah mau ke gereja, sudah mulai berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan sekarang setia ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Wow, ya tidak ada kata selain Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala perkara. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati ketika Tuhan itu ya mengizinkan sesuatu terjadi, itu karena Tuhan mau kita mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, ya Tuhan memberkati. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah ada di Mazmur 119 ayat yang ke-161 sekarang. Firman Tuhan berkata di sana, "Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan." Saudara pemazmur berkata bahwa banyak pembesar. Wow, kalau memang ya kita tahu bersama ya seperti Daud ya ketika dia dikejar pembesar-pembesar, raja, prajurit, bahkan raja Israel, Raja Saul yang ingin mengejar dia tanpa alasan. Ya seringkali Tuhan izinkan bahwa musuh-musuh kita itu lebih besar dari kita, lebih berkuasa, bahkan mungkin orang-orang yang berpangkat ya, tetapi pemazmur bilang, tetapi hanya terhadap firman-Mu aku gemetar ya. Jangan biarkan kita diintimidasi, ditakutkan oleh sesuatu ya, tetapi biarlah firman Tuhan saja yang membuat hati kita gemetar. Kita gemetar terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya, itu yang harus kita takuti saudara. Ya artinya kita menghormati lebih daripada segala-galanya. Aku bergembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. Semakin orang bergaul dengan firman Tuhan, dia akan jijik dengan dosa saudara, dengan dusta, kebohongan, tipu daya. Semakin kita mendekat kepada firman Tuhan, maka hidup kita semakin dikuduskan. Kita benci dengan dusta, jangan suka bohong ya. Orang yang mencintai kebenaran akan jijik terhadap dosa. Sebaliknya orang yang mencintai dosa akan jijik dengan kebenaran saudara ya. Jadi jangan salah memilih dalam hidup ini. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Wow, 7 kali dalam sehari pemazmur memuji-muji Tuhan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Hanya orang-orang yang hidup saudara di dalam firman Tuhan, mereka yang akan memiliki ketentraman dan damai sejahtera. Waktu kita hidup sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan, maka hati kita damai, sejahtera dalam hati kita. Tidak ada kegalauan, ketakutan, bahkan menghadapi situasi sulit pun kita akan terus percaya dan ya ada ketentraman ya. Tidak ada yang bisa mencabut damai sejahtera kita kalau kita rindu dan selalu mencintai firman Tuhan. 166, aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Pemazmur berkata bahwa hanya kepada Tuhanlah dia berpegang, kepada peringatan-peringatan, dan dia menantikan keselamatan yang daripada Tuhan saudara. Ya, dan aku amat mencintainya, kata pemazmur, dia sangat mencintai kebenaran. Mazmur 168, aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Ya, semua hidup kita ini di hadapan Tuhan terbuka, terlihat, tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. Mau dosa, kebohongan, apapun, bahkan dalam hati kita, Tuhan itu tahu. Makanya mari kita hidup dengan kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan tuh Maha tahu, Maha melihat. Semua kebusukan dalam hati kita juga Tuhan tahu. Makanya bertobat ya. Karena hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Wow, pemazmur ini saudara dia selalu berdoa, berteriak kepada Tuhan, memohon apa? Pengertian sesuai dengan firman Tuhan.
Ya, biarlah kita selalu rindu untuk mengerti kebenaran, mengerti firman, hidup dalam perkenanan, sehingga apapun yang kita perbuat, kita lakukan itu sungguh-sungguh ya hanya untuk ya kemuliaan Tuhan. Dikatakan bahwa ya biarlah teriakku sampai kepadamu, biarlah aku ya berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Karena kita percaya tidak ada pengertian yang lebih tinggi daripada firman Tuhan, saudara ya. Dan ayat 170, biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, maka Tuhan sanggup melepaskan kita dari segala ya kesesakan kita. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah selalu mulut kita, bibir kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan ya. Karena Tuhan itu memberi ketetapan-ketetapannya pada kita. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Ya, maka pertolongan Tuhan itu akan senantiasa menyertai orang-orang yang berpegang pada ketetapan Tuhan, yang berpegang pada firman Tuhan. Ya, dan pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah ya jauh, saudara, daripada orang-orang yang menyukai titah dan firman-firman Tuhan. Mazmur sekarang ayat 174, aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Ya, biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau. Satu alasan dari pemazmur ya agar jiwanya itu tetap hidup untuk dia bisa memuji-muji Tuhan. Apa yang lebih menyenangkan di hidup kita selain memuji Tuhan, menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan, saudara ya. Dan itulah yang disampaikan oleh pemazmur. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini seperti perintah-perintah-Mu tidak. Ya, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Saudara, pemazmur berkata, ya aku sesat ya seperti domba. Carilah hamba-Mu. Setiap hari ini kita ini bisa tersesat, saudara ya. Tersesat itu dalam artian apa? Kita nggak usah bicara penyesatan yang mungkin ya lebih besar. Hari-hari ini hati-hati, di akhir zaman banyak penyesatan-penyesatan yang muncul. Berbagai pengajaran-pengajaran muncul. Banyak orang Kristen yang terhanyut, terbawa. Ada lagi satu aliran sekarang muncul. Katanya ya pengikutnya itu melakukan perjamuan kudus yang dicampur dengan tetesan darah dari pendetanya. Waduh, saudara, ngeri. Ya, jadi sebelum perjamuan kudus ya anggurnya itu dicampur dengan tetesan darah pendetanya. Hati-hati ya, kesesatan muncul. Tidak ada, saudara, ajaran-ajaran di Alkitab ya yang berkata bahwa kalau perjamuan itu maka tetesan darahnya pendetanya itu dicampurkan ke situ. Itu sesat, benar-benar sesat. Ya, mari kita kembali pada firman yang murni. Kesesatan itu bisa terjadi kapan saja waktu. Apa artinya sesat? Sesat itu melenceng sedikit dari kebenaran. Ya, walaupun hanya sedikit itu sudah tersesat. Ya, apalagi hari-hari ini banyak ajaran-ajaran sesat, saudara. Ya, yang menggiring banyak jemaat yang tidak mengerti. Mereka bayangkan perjamuan dicampur sama tetesan darah dari pendeta. Benar-benar darahnya pendeta diambil, ditetes ke perjamuan itu lalu diminum. Wah, sudah seperti gereja setan, saudara ya. Jadi hati-hati, kita semua harus menguatkan iman kita supaya tidak tersesat. Pemazmur berkata, aku sesat seperti domba, carilah aku. Ya, kita menyimpang dari firman itu namanya tersesat. Karena tersesat itu artinya ya melenceng dari kebenaran. Kalau firman Tuhan berkata kudus, kita tidak kudus, ya kita sudah tersesat namanya. Ya, jadi kita perlu terus berjaga-jaga supaya jiwa kita tidak tersesat makin jauh sampai akhirnya kita bisa binasa, saudara. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mau sungguh-sungguh terus berjalan dalam firman Tuhan, berjalan dalam kekudusan agar hidup kita semakin ada dalam perkenanannya. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita mau satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini segala anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu menyertai setiap kami sehingga hidup kami boleh senantiasa ada dalam anugerah Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam kecemaran-kecemaran rohani, jasmani yang dapat membuat jiwa kami tersesat. Kembalikan kami kepada jalan kebenaran-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, dalam rumah tangga. Biarlah terjadi pemulihan dalam keluarga, suami, istri, anak-anak dipulihkan. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang sedang ada dalam sakit penyakit hari ini. Tuhan pulihkan Bapa, biarlah kesehatan terjadi dan selamatkan Tuhan setiap anak-anak-Mu. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang hari-hari ini ada dalam pergumulan yang berat, dalam kehidupan yang Tuhan terombang-ambingkan karena masalah keuangan, Tuhan yang terjebak dalam hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan agar hidup anak-anak-Mu boleh kembali dipulihkan dan setiap mereka boleh memuji menyembah Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri pertemukan yang terbaik. Yang hari-hari ini Tuhan sedang ada dalam pergumulan, beban yang berat, Tuhan juga tolong dan beri jalan keluar. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas kehidupan setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau memberkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini juga merindukan pemulihan dalam keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, apapun itu Tuhan memberkati. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lautan Tuhan tercurah buat Indonesia. Indonesia menjadi negara yang memuliakan Tuhan, roh takut akan Tuhan turun, dan berkati Bapak Presiden Prabowo, Gibran, seluruh jajaran kabinet yang ada, kesatuan terus ada di bangsa kami, dan setiap keputusan-keputusan yang diambil berasal dari Tuhan sendiri. Roh takut akan Tuhan melimpah atas bangsa ini Bapa. Berkati juga semua Tuhan bangsa-bangsa dari seluruh benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah hujan pertobatan tercurah supaya orang-orang berbalik dan bertobat dan datang kepada Tuhan. Hari ini kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan, yang rindu punya anak dibukakan kandungan yang tertutup. Pemulihan dan pemulihan terjadi dalam hidup kami waktu kami bertobat. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.